Guys, main yuk. Yuk. Pernah gak kalian mandi sebelum ibadah online? Pernah? Enggak. Lu kenapa gak pernah? Ya kan nggak perlu mandi. Gue kalau nggak pergi gue nggak mandi. Oke, kalau gue tuh karena gue bangun pagi sih, jadi gue harus mandi dulu. Pernah gak kalian ajakin temen ibadah online bareng? Pernah. Gak pernah. Why? Ya nggak pernah, gue ngajak anak istri gue aja. Beda. Kan kalau komsel pasti udah di-infoin di komsel kan. Beda. Dia kan komsel di komsel di-infoin. Bener sih, ya udah. Oke, next. Kalian pernah gak ibadah lebih dari sekali dalam satu hari? Enggak. Pernah, sering. Karena Gue ibadah sehari itu 3 kali. Ibadah anak kega, ibadah sparkling, ibadah umum juga. Anak cici gue di rumah gue kan serumah. terus ada Naomi juga ya. Jadi pasti gue 3 kali setiap minggu. Tapi ya teman-teman ya, nggak penting kita sehari tuh mau 3 kali ibadah atau 4 kali ibadah gitu. Atau mungkin teman ada yang nggak ibadah juga, jangan ya, harus ibadah tetap ya. Yang penting apanya? Yang penting itu hati kita, pikiran kitanya fokusnya sama Tuhan gitu. Ya. Secara pribadi kita ketemu sama Tuhan gitu loh. Jangan emang sehari 3 kali tapi kosong pikirannya kemana-mana. Asik, cakep nih Vio nih. Jangan sampai ya. Oke, jadi yang penting teman-teman make sure hari ini hati lu siap untuk kita ibadah sama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan kami boleh ketemu lagi dalam ibadah online. Tuhan, kami membuka hati kami, membuka telinga, pikiran kami mau terima isi hati Tuhan buat setiap kami. Kami katakan Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, kami siap untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat ibadah. Shalom Sparkling, mari hari sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Dia Allah, Yesus mulia buat setiap kita, amin.
Biar segala puji hanya bagi Engkau Tuhan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Woo! Keagunganmu, kedahsyatanmu berpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Amin. Amin. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Biar hidup kami jadi persembahan yang hidup Tuhan buat Engkau. Jadi persembahan yang hidup dan yang berkenan. Kami memberikan ibadah kami yang sejati pada Engkau Tuhan. Amin. Create in me a heart that is clean, 'cause I wanna be who You want me to be. The depths of my soul are Yours, Lord, to mold. 'Cause I wanna be who You want me to be. Holy Spirit, fill me, overwhelm me. Holy Spirit, use me for Your glory. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into Your hands. I surrender. No matter where, no matter where, Lord, I will go. Where You want me to go. Holy Spirit, fill me, overwhelm me. Holy Spirit, use me for Your glory. Here's my life,
it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to your hand. I surrender. I give it all. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. 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 I'm living for you, Lord. Here's my heart. I'm living by your grace. Here's my life, Jesus. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. Here's my life, we give you glory, we give you praise, Jesus. Oh God, oh God. We give you glory, Lord. We praise you, Jesus. Haleluya, haleluya. Mari naikkan setiap pujianmu hari ini. Dia satu-satunya Allah yang layak terima setiap pujianmu. Dia satu-satunya Allah yang layak terima setiap sembah kita. Mari naikkan ucapan syukurmu. Haleluya, haleluya. Oh God, Jesus. We give you glory, Lord.
persembahkan hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami hanya bagimu, hanya untukmu, oh God, oh Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini Dialah yang mengerti setiap hidupmu. Hari ini Dialah yang tahu setiap apa yang menjadi isi hatimu. Hari ini mari sampaikan, nyatakan apa yang menjadi kerinduanmu, nyatakan apa yang menjadi isi hatimu buat Tuhan. Biar saat ini, dimanapun engkau berada, percayalah, Dialah yang mengenal setiap hidupmu. Hari ini mari naikkan setiap ucapan syukurmu, naikkan setiap doamu, naikkan setiap apa yang menjadi kerinduanmu buat Tuhan. Hari ini Tuhan, dengan iman kami mau nyatakan Engkau Allah yang besar. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan. Biar ini boleh menjadi kerinduan kami. Kami mau nyatakan dengan iman kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Biar hidup kami boleh menjadi persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to your hand. I surrender. Here I am. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to your hand. I surrender. Kami bersyukur Tuhan. Biar ini boleh menjadi doa kami, menjadi ungkapan hati kami Tuhan. Ini hidup kami mau berikan hanya bagimu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau satu-satunya Allah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Halo teman-teman Jemaat Sparking Pro, apa kabarnya? Semoga teman-teman ada dalam kondisi yang baik-baik saja. Saya berdoa supaya setiap kita bisa melewati pandemi ini yang kalau kita lihat sudah 1,5 tahun kita lewati, dan saya percaya kita bisa lewatin semuanya ini. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Kalau saya hari ini diberi tema besar di bulan Juli adalah hidup di dalam kasih-Nya.
Nah, tema saya hari ini teman-teman adalah ujian saling mengasihi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa melewati ujian saling mengasihi? Banyak teman-teman muda atau teman-teman youth yang ngobrol sama saya, mereka bilang, saya bisa mengasihi Yesus, saya tahu Yesus sayang sama saya, tapi saya sulit mengasihi teman komsel saya sulit mengasihi orang tua saya. Nah, kita lihat teman-teman, kenapa orang-orang Kristen bisa tersulut seperti itu dan mereka bisa mungkin tidak punya hati untuk mengasihi. Kita buka sama-sama di Kisah Rasul 15, ayat 35 sampai 41. Saya bacakan buat teman-teman. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajarkan dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin juga membawa Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Nah, jadi teman-teman kita lihat Paulus dan Barnabas ini berselisih teman-teman. Dia punya beda pendapat dan akhirnya mereka pisah pelayanan. Ayat 40 dibilang, tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Nah, teman-teman kita lihat, ternyata sekelas Paulus dan Barnabas aja, mereka bisa berselisih. Mereka sudah pemimpin jemaat, mereka sudah tinggi pelayanannya, mereka masih bisa kesel, mereka masih bisa dihadapi dengan ujian untuk saling berselisih, teman-teman. Nah, artinya apa, teman-teman? Artinya adalah ketika kita ada di dalam tubuh Kristus, sangat mungkin untuk kita mengalami perselisihan, sangat mungkin untuk kita mengalami di mana kita kesel sama teman komsel kita, kesel sama teman pelayanan kita. Nah, lewat hal ini kita belajar teman-teman. Hari ini saya nggak akan bahas kenapa mereka berselisih, apa pandangan mereka masing-masing. Kita nggak bahas sampai sedalam itu, tapi saya hari ini bukakan kepada teman-teman, kalau di dalam tubuh Kristus kita masih mungkin untuk mengalami perselisihan. Saya pelayanan di dalam youth sudah hampir sekitar 17-18 tahun saya mengalami banyak perselisihan yang membuat saya ingin mundur dari pelayanan. Itu saya sempat hampir ingin pindah gereja teman-teman karena saya berselisih. Tapi ketika lewat proses ini terjadi, saya ngerasa perselisihan itu membuat saya semakin tajam dan saya semakin mengenal orang lain, teman-teman. Lewat perselisihan itu kita diuji, teman-teman. Apakah kita bisa mengasihi orang lain atau tidak? Makanya saya tulis di sini, teman-teman, kalau kita gagal melewati ujian ini, maka dijamin kita akan dikuasai oleh dosa penghakiman. Maka satu-satunya teman-teman yang membuat kita tidak bisa mengasihi adalah penghakiman. Penghakiman itu apa, teman-teman? Penghakiman itu adalah ketika kita memaksakan. Nah, ketika kita memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Nah, disitulah kita bisa mengalami yang namanya kita benci, kita kesel. Waktu kita lihat Paulus dan Barnabas, Paulus punya pandangannya sendiri terhadap Markus, teman-teman. Dan akhirnya Paulus menolak. Dia nggak mau pelayanan bersama-sama dengan Barnabas dan Markus. Dan akhirnya mereka berselisih. Di Kisah Rasul ditulis mereka berselisih, teman-teman. Mereka pisah pelayanan. Tapi kita lihat, teman-teman, banyak orang di tengah-tengah gereja ketika mereka berselisih. Ketika mereka kesal di dalam pelayanan, ketika mereka diuji dalam hidupnya mereka di dalam pelayanan, justru malah mereka meninggalkan Tuhan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada di dalam YouTube kali ini, teman-teman nonton video ini, teman-teman. Saya berdoa buat teman-teman supaya setiap teman-teman bisa punya hati yang mengasihi. Kalau teman-teman mungkin sedang mengalami di mana teman-teman menghakimi seseorang atau teman-teman kesel sama seseorang, mari teman-teman datang sama mereka, teman-teman katakan sejujurnya apa yang teman-teman alami dan mungkin teman-teman bisa mengalami rekonsiliasi. Saya berdoa supaya setiap jemaat di tempat ini bisa mengalami hati yang penuh dengan kasih. Nah, kita lihat teman-teman, Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas. Ketika mereka mengalami perselisihan, tapi di endingnya teman-teman, kita lihat di Kolose 4 ayat 10-11. Ternyata ada happy ending, teman-teman. Si Paulus, Barnabas, dan Markus, mereka bisa punya hubungan yang baik kembali. Salam kepada kamu dari Aristarkus
temanku sepenjara dari Markus. Jadi ini ceritanya Paulus ketika dia di penjara. Kemenakan Barnabas, tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Jadi Paulus kembali punya hubungan yang baik dengan Markus, teman-teman. Nah, apakah teman-teman mau punya hubungan yang baik kembali ketika teman-teman mungkin punya hati yang berselisih, ketika ada selek dengan satu dengan yang lain, teman-teman bisa kembali punya hubungan yang baik. Kita lihat lagi teman-teman di 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus, bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Jadi Paulus juga mengatakan teman-teman di Timotius, kalau ketika di saat-saat terakhir dia di dalam penjara, dia ingin Markus ada di dalam saat-saat terakhir dia. So kita lihat teman-teman, ternyata Paulus, Barnabas, dan Markus kembali punya hubungan yang baik. Walaupun mungkin Alkitab tidak menjelaskan secara detail bagaimana hubungan mereka kembali, tapi lewat ayat-ayat ini kita bisa melihat teman-teman, ketika mereka berselisih, dan akhirnya mereka bisa kembali punya hubungan yang baik. Nah, saya encourage teman-teman, kalau teman-teman masih memiliki hubungan yang tidak baik dengan anggota sel, kalau teman-teman masih punya kepahitan dengan pemimpin kalian, mari teman-teman hari ini datangi, kita tidak ngomong di belakang, tapi teman-teman mungkin bisa datangi, teman-teman bisa pemberesan dengan mereka, dan bisa saling mendoakan supaya setiap hubungan di dalam tubuh Kristus tidak rusak. Nah, hari ini kita belajar terakhir teman-teman, bagaimana caranya kita bisa mengasihi seseorang. Tentunya ini ayat yang sering kita dengar teman-teman. Ayat ini sering kita baca, sering kita dengar. Tapi waktu saya siapkan ayat ini, saya mendapatkan sebuah rumus. Nah, kita lihat teman-teman di Matius 22, ayat 36 sampai 40. Nah, teman-teman silakan buka Matius 22, ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Yesus, dia ingin menguji Yesus dari hukum Taurat. Kalau teman-teman baca di Perjanjian Lama, begitu banyak hukum Taurat dan seseorang ini menguji Yesus. Mana yang paling utama? Nah, Yesus menjawab seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi hukum mengasihi Tuhan itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua teman-teman, yang sama dengan itu, ditulis di ayat 39, hukum yang kedua dan yang sama dengan itu. Jadi artinya hukum yang pertama dan hukum kedua ini sama nih teman-teman. Ialah apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi teman-teman, hukum yang pertama apa? Mengasihi Tuhan kita. Hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, artinya gini teman-teman, kalau teman-teman yang suka matematika, 4/2 sama dengan 8/4, sama dengan 1 tambah 1. Jadi semua nilainya adalah 2, teman-teman. 4 bagi 2 adalah 2, 8 bagi 4 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, maksudnya apa? Jadi mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sesama, sama dengan mengasihi diri sendiri. Artinya apa, teman-teman? Artinya kalau teman-teman tidak bisa mengasihi sesama, artinya hubungan kalian dengan Tuhan sedang rusak. Artinya kalian sedang tidak bisa mengasihi diri kalian sendiri. Kalau kalian tidak bisa mengasihi diri kalian sendiri, artinya apa? Kalian tidak bisa mengasihi sesama. Dan kalian juga tidak bisa mengasihi Tuhan. Sering nggak kita lihat, atau mungkin teman-teman mengalami kondisi di mana sedang kesel sama diri kalian sendiri, dan di waktu itu kalian nggak bisa mengasihi orang lain. Dan pasti teman-teman satu dunia lagi bolong, lagi berantakan, dan teman-teman sedang tidak dekat sama Tuhan. Jadi itu sebuah analogi yang Tuhan kasih kepada kita, sebuah kebenaran Tuhan kasih sama kita. Kalau kalian nggak bisa mengasihi Tuhan, otomatis kalian nggak bisa mengasihi sesama, dan kalian susah mengasihi diri sendiri. Jadi caranya gimana untuk kita bisa mengasihi seseorang? Kembali lagi pertanyaan pertama. Caranya mudah teman-teman, datang sama Tuhan. Kita mulai mengasihi Tuhan, kita mulai siapkan waktu kita sama Tuhan. Ketika kita punya hati untuk kita mengasihi Tuhan, otomatis Tuhan yang akan memberikan kasih karunia itu buat kita, untuk kita bisa mengasihi orang lain.
otomatis kita juga bisa menerima diri kita apa adanya. Nah, kalau teman-teman hari ini mungkin kalian masih menolak diri kalian. Kalian nggak bisa terima diri kalian apa adanya. Mulai datang sama Tuhan, minta kasih Tuhan itu. Jadi ini seperti sebuah rumus yang mungkin teman-teman ini udah pasti terjadi dalam hidup kita. Kalau kalian sedang membenci diri kalian, datang sama Tuhan. Minta pengampunan. Minta kasih sama Tuhan, supaya Tuhan bisa memberikan kasih itu, dan kalian bisa mengasihi diri kalian sendiri. Ketika kalian bisa mengasihi diri kalian sendiri, otomatis teman-teman, kalian punya kasih untuk mengasihi orang lain. Nah, saya berdoa buat setiap teman-teman di tempat ini. Mau nggak kita sama-sama punya hati, kita punya komitmen untuk kembali datang sama Tuhan. Kita punya kasih yang daripada Tuhan. Jangan pernah mengasihi dengan kekuatan sendiri, teman-teman. Kalau kalian mengasihi dengan kekuatan sendiri, tentu itu nggak akan punya kekuatan yang sangat lama. Tapi kalau kita mengasihi dengan kekuatannya Tuhan, kita mengasihi dengan anugerahnya Tuhan, saya percaya banget, pasti kita bisa everlasting, teman-teman. Kita bisa mengasihi begitu lama, kita bisa mengasihi tanpa syarat kepada orang lain. Nah, lewat firman ini, teman-teman, saya berdoa supaya setiap teman-teman di tempat ini yang mendengarkan, setiap kita punya hati untuk mengasihi orang lain, karena kita sudah mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Saya berdoa supaya lewat firman ini, kita bisa punya hati yang baru, teman-teman. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan buat setiap teman-temanku Tuhan di Sparkling Pro Tuhan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, kami mau punya hati yang baru Tuhan untuk kami bisa mengasihi orang lain Tuhan. Kami mau Tuhan, kami punya hati yang baru Tuhan untuk kami bisa menerima orang apa adanya Tuhan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, kalau setiap kami mungkin kami masih punya hati yang kesel, kami masih punya hati yang benci terhadap sesama kami Tuhan. Aku mau lepaskan di dalam nama Yesus Tuhan, biar setiap pengampunan, setiap kasih bisa turun kepada hati kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan ada hati yang punya damai sejahtera Tuhan, hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Biar kami punya hati yang haus untuk kami bisa mengasihi orang lain Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya, kita mau katakan sama-sama, amin. Thank you teman-teman, God bless you. Nah, bagaimana firman Tuhan? Luar biasa kan? Saudara, hari ini apa yang menjadi pesan Tuhan kita harus hidupi saudara. Kita harus hidupi dan itu menjadi sebuah benih yang akan terus bertumbuh dalam hidup kita dan berbuah. Amin. Mari kita sudahi ibadah kita hari ini. Kita mau angkat tangan kita saudara. Hari ini terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang gak ada habisnya buat siap kami melalui ibadah kami hari ini. Hari ini jemaat Tuhan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Hai guys, gimana? Terberkati dengan khotbah hari ini? Wow, luar biasa ya. Ada beberapa pengumuman juga yang perlu kita simak untuk minggu ini. Yang pertama, kami gak mau bosan-bosan buat ingetin teman-teman jangan lupa untuk saat teduh. Nah, saat teduhnya teman-teman bisa baca atau renungkan bahan saat teduh dari Departemen Pengajaran Abalof Palem. Kita mau sama-sama belajar dan juga merenungkan firman Tuhan. Materi nanti akan di-share setiap 2 minggu sekali oleh GA dan juga GS. Pastikan kamu sudah mempunyai materinya ya. Yang kedua, kita akan ada jurnal Pro Sparkling, so siapin diri kalian untuk kita rajin dan juga setia mencatat, tidak hanya mencatat firman Tuhan, tapi juga mencatat setiap hal yang menarik dan kita bisa bagiin nanti ketika kita komsel. Siapa di sini yang udah rindu untuk beribadah di gereja? Wah, kita harus sedikit lagi ya bersabar. Nah, untuk mengobati kerinduan kita terhadap ibadah bersama-sama, pada tahun ini kita akan mengadakan ibadah virtual via Zoom. Nah, nanti akan ada 2, Sparkling Tense dan juga Sparkling Pro secara ganti-gantian per 2 minggu sekali. Nah, pastikan teman-teman join dan bergabung.
kita akan ada ibadah di 10.30 via Zoom. Pastikan teman-teman juga mendapatkan linknya dari GA dan GS teman-teman. Yuk sama-sama ibadah, saling terkoneksi, dan bersama kita akan semakin kuat untuk menghadapi pandemi ini. Yang terakhir ada juga pengumuman, kita masih bisa melakukan persembahan dan juga perpuluhan melalui rekening gereja. Langsung aja nih, di capture ya. Oke guys, itu aja informasinya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. God bless.